Allah Subhanahu wa taala. Oke, Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula tepangaken nami kula Sobirin Mahabah. Riyen kula sampun konsultasi sareng panjenengan. Wedal nika kula ngrasaken kegelapan. Terus jenengan jawab terus kemawon. Terus kula lampahi malih. Pun berapa bulan kemudian kalau sampai kemarin ngerasakan cahaya. Nah cahaya niku pun kula rasaken waktu kula ajeng wudu niku enten raos swara muncul ya anak-anak itu. Tapi niku cahaya niku mboten istilahnya mboten redup tapi tambah. Terus sak niku wonten malih cahaya tapi ngliputi cahaya sing wau kula semrepi niku cahaya tapi kados pundi cahayane nggih pokoke niku ngliputi niku cahaya sing kula semrepi. Lah ingkang kula sampeke pun tanyakan kula nggadahi niku tanggung jawab keluarga. Nggih, niki sing paling berat. Istri, anak, adik. Kula niku nggih raos mesakaken kalih keluarga niku. Nek kula sampaiaken kula ajaki wonten sing jawab terlalu tinggi, terlalu dalam. Lah niki dos pundi tanggung jawab kula niku Gus? Menawi piyambake niku dantene mboten nrimo. Padahal kula saestu kasihan. Kalau kadang-kadang raos ajenge napa nggih nangis piyambak. Kok bojo kula mboten nrimo adik. Malah urusane kok wis pokoke aku keyakinanku ngene ya wis. Ya. Lah niki kula sing kula suwun penjelasan saking panjenengan. Dos pundi solusionipun, Gus? Ngeten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa berjalan ke arah barat semakin lama akan meninggalkan arah timur. Semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Siapa yang berjalan ke arah barat semakin lama akan semakin jauh arah timur yang ditinggalkan. Siapa yang hatinya semakin mendekat kepada Allah karena sudah tahu jalannya, sudah tahu ilmunya, maka dia akan semakin jauh meninggalkan urusan-urusan selain Allah. Sekarang dibalik. Siapa yang hatinya semakin mengejar terhadap hati, bukan jasmani, mengejar tentang kesenangan dunia, maka dia akan semakin jauh Allah terhadap dirinya. Terasa semakin jauh. Itu pasti, Pak. Lah dua iman niki mboten saged ketemu. Walana amaluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, keputusannya ada di situ. Ya sudah, jenengan sudah tak kandani yo ya kenek, nggak bisa. Udah,
tanggung jawab sampean sudah selesai. Tapi pasti di belakang hati sampean terasa kasihan. Dengan begitu maka berdoalah kepada Allah. Artinya merapatlah kepada Allah. Semoga ini proses mereka sebelum meninggal, semoga itu dia disadarkan. Itu harapan terakhir sudah. Berkenaan dengan cahaya tadi, memang Bapak Ibu, kisah sejarah kita memang gelap hati ini. Berhubung jenengan iki mau menerima cara untuk mendatangkan nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat itu hanya diberikan kepada hamba yang dikehendaki saja. Siapa hamba yang dikehendaki? Itulah hamba yang dipilih. Merekalah yastami'unal qaul, yang mengikuti Rasulullah di jalur dinul haq, wa yattabi'una ahsan, dan dia mengikuti apa petunjuk-petunjuk yang bagus di dalamnya itu. Ini maka semakin lama cahaya itu akan semakin benter, semakin menyala. Lah, dengan cahaya inilah yang menjadikan hati jenengan basiroh, matanya itu buta pada Allah, akan menjadi terang benerang. Kalau seperti ini, maka inilah yang disebut sebagai liqo. Dikatakan bertemu, dikatakan makrifat pada Allah. Tanggung jawab jenengan, wa ahlikum naro, sampaikan kepada anak istri kita. Kalau kita bicara keluarga, sekup kecil ada anak dan istri kita. Jikalau mereka tetap tidak mau, ya sudah. Tanggung jawab perintah sampean, kewajiban sampean itu adalah memberitahu supaya dia itu mau beriman seperti apa yang jenengan imani. Tapi jikalau di situ dia menolak, bahkan menghujat, lah udah, tinggal jenengan mengikuti teladani Nabi Yunus opo Nabi Muhammad. Nek Nabi Yunus ditinggalno, dijolno wong liya. Artinya apa? Wis gak sampean reken, ditinggal wis. Terserah jenengan. Tapi Nabi Muhammad mboten, ditunggoi, dienteni, ditunggu sampai kematian, bahkan anak turunnya. Pernah toh terjadi ketika beliau masuk berdakwah di dalam kaum Taif, dia tidak hanya ditolak ajarannya, bahkan disesatkan, bahkan dihantam kotoran onta, batu, sampai beliau berdarah. Akhirnya malaikat Jibril memberikan jasa, ya Muhammad, gunung Uhud tak blekni nanggone kaum Taif bagaimana? Rasulullah jawab, jangan, gak kena saiki sisuk, gak kena besok, tak tunggu kapan sadarnya. Kalau tetap sampai kematian, barangkali anak putunya, cucunya, keturunannya menjadi pengikutku. Begitu Rasulullah. Tinggal pertanyaannya, kita ikut sistemnya siapa? Nek sistemnya Nabi Yunus, ya ditinggal sambil ngerutu hati sampean. Iki ajaran apik kok. Diartikan dinyono elek. Ini kok jari kejeron, ya toh, kelincipen, hati sampean iki keluar meninggalkan dengan dongkol. Akhirnya apa? Mesti sampean kok diuntal ikan nun. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwasannya masih kurang khalwat kita. Jadi Nabi Yunus itu melebu ikan, diuntal ikan, itu disuruh khalwat. Cara kita disuruh khalwat. Ya udah,
Tadi kita itu kholwatnya gembul, campur sama anak istri. Sekarang enggak, melebu kamar sendiri. Itulah laksana kita itu masuk ikan perut ikan nun, nggak ada siapa-siapa. Makanya tauhidnya kan muncul, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz. Ya Allah, aku si dolim datang jenengan. Buktinya saya masih belum bisa menerima keadaan karena istri anak menolak. Sekarang gini Pak, sing kayak ngono sapa? Menolak, wow, kembali kepada itu Nabi Muhammad. Akhirnya dengan alasan itulah di antara beberapa rasul yang diizini Allah membawa syafaatnya Allah hanyalah Nabi Muhammad. Itu persoalannya. Makanya jenengan biar diizini Allah untuk bisa mensyafaati, bisa membawa syafaat dari Allah untuk keluarga, untuk murid-murid kita. Tetap apapun yang terjadi harus kembali kepada Allah. Jadi gak kena saiki meneh, gak sadar saiki tak tunggu sampai kematian datang. Beliau dawuh, kaifa ummati, piye kabare umatku, tak tunggoi sampai aku mati piye. Apalagi nanti kalau sudah ku tinggal mati piye. Masihkah sama dia hatinya konsekuensi di dalam dzikirnya pada Allah, ataukah justru malah sebaliknya? Lah itu pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu hadirin, jadi untuk mensiasati atau solusinya gini Pak. Tatkala keluarga, anak, istri, saudara kita dekat itu tidak mau menerima bahkan mencemooh, lebih baik jenengan diam aja dulu. Sambil jenengan ini menunggu kapan sadari hati ini orang dekat kita. Jikalau kok ya itu nanti sampai kita dipanggil Allah dalam kematian dia belum sadar saja, yes, mudah-mudahan di mereka sebelum mati dia sudah sadar. Ngoten mawon. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husani dari Buaran. Saya mau tanya, sampun dangu mana kula iki rasane wedi maksudnya wedi mati maksudnya. Asale sangune kaya urung siap. Terus pratin gelisah, pratin iki yo awake kok ki terus ora peningkatan ki ora. Gelisah yo padha bae kok ki terus kaya resah ae sih. Pratin gelisah. Terus untuk mengetahui apa dari Allah dan dari setan itu bagaimana itu petunjuk itu. Terima kasih. Tidak ada hati satu seorang pun tatkala di dunia ini tidak takut kematian. Semuanya. Sampai yang sakit aja lekas dibawa ke dokter. Sekarang lagi trennya penyakit yang mematikan, diabetes. Lah ngoten nggih. Sampai gak wani mangan iwak sate. Yang punya unsur darah tinggi, nanti stroke. Gak wani belas, gak wani. Bapak Ibu hadirin, kecuali hati seorang hamba yang betul-betul dirinya itu melakukan perjalanan fitrah kepada Allah dan bertemu Allah.
Kecuali ini. Lah, untuk mengetahui itu bisikan atau jalan nafsu atau bisikan Allah atau jalan Allah, letaknya bagaimana? Gini Pak, jenengan pun mandang api eleke perilaku dohir, jangan melihat perilakunya itu. Ada 4 waktu Allah hadapkan kita, bala, nikmat, taat, maksiat. Intinya jangan melihat perilaku dohir api atau buruk, jangan. Buruk misalnya dadu, teplek, judi, molimo. Ini kan jelek, buruk. Lah bagus, pandangan manusia, menurut syariat. Sholat, zakat, puasa, baca Quran, haji. Mesti banyak orang mengatakan bagus. Lah ngoten Pak. Tolong jangan dilihat kedua makhluk ini. Ini makhluk. Bagus, buruk itu makhluk. Jangan. Jikalau jenengan melihat makhluknya jelas, ini akan menumbuhkan satu keimanan di dalam hati kita. Sumber persoalan itu dari makhluk. Iman sampan pasti mengatakan semua itu datangnya dari makhluk. Ini berarti bisikan dari nafsu. Karena kita melihat makhluknya. Yang dikatakan ini bisikan atau kehendak Allah atau berjalan di atas jalan Allah. Kalau jenengan itu hati memandangnya pada hidupnya, bukan pada makhluknya. Memandang kholiknya, boten memandang makhluknya. Yang kula maksud kholik, sang pencipta, secara umum disebut Tuhan atau Rob, ini bukan nama, bukan sifat, juga bukan zat, tapi sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Dan itulah umpama boleh kula sebut, itulah diri sang sejati. Cara bahasa Quran yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sang kholiknya. Sebab tanpa ini, tanpa sesuatu ini, nggak akan pernah terjadi yang namanya buruk dan baik. Nah, jikalau hati jenengan memandang dan bersaksi pada Allahnya, bersaksi pada hidupnya itu, maka aku yakin tidak ada persoalan yang jenengan pertentangkan, nggak ada. Dan inilah yang disebut jalan Allah. Innallaha sak temene Gusti Allah, sesungguhnya Gusti Allah iku Rabbi, Tuhanku, wa rabbukum, dan Tuhan kamu. Ya fa'buduh. Lho ngene, bersaksilah, menghadaplah hatimu padanya. Hada utawi menghadap seperti ini, hatimu memandang kholiknya, iku siratun, yaiku dalan mustaqimun kang jejeg. Ya inilah dalan kebenaran, inilah jalan di atas jalan Allah. Sehingga apapun yang dengan dengar dalam hati akhirnya memunculkan kehendak, itu atas dasar bisikan Allah, wahyunya Allah. Lalu sampai lakukan kehendak itu berbentuk takdir nyatanya. Maka disinilah berarti jenengan ini telah berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang jejeg. Ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalan yang
telah kau berikan terhadap hamba-hambamu ghairil maghdub, bukan hamba, bukan jalan yang kau berikan kepada orang yang dolim. Siapa orang dolim? Orang yang berjalan di atas jalan nafsu. Injih. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baitur Rahman. Alamat saya Karangjombo Terto, Pekalongan. Yang ingin saya tanyakan yaitu langkah-langkah kita untuk bisa menjalankan syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Karena setelah saya mempelajari dari YouTube itu, saya hampir belum paham untuk mengenal masalah syariat, tarekat, hakikat dan makrifat, khususnya bagi pemula. Untuk yang kedua, di sini jalan yang saya tempuh untuk mencapai kesempurnaan ataupun makrifat itu harus bagaimana? Demikianlah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengenal beberapa hukum yang sudah jenengan tanyakan tadi tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat, terlebih dulu kami jelaskan mana sih syariat itu. Itulah ilmu. Semua ilmu, Pak, yang mendidik dan memahamkan terhadap akal jenengan supaya jasmani ini betul-betul menjalankan hukum sesuai dengan Islam. Jasad. Syariat adalah ilmu, segala ilmu, untuk memahamkan terhadap akal jenengan supaya jasad ini sesuai jasad dengan hukum-hukum yang ada di dalam agama Islam. Agama Islam itu ada dua hukum yang dihukumi untuk menghukumi jasmani dan rohani. Iku syariat. Contoh, secara jasmani bagaimana sholat itu benar, jasmani. Jadi kita harus mengikuti agama Islam secara syariatnya. Berarti kita harus berilmu, ngerti ilmu nih sholat jasmani. Hafidu ala sholawah, reksonen jagalah sholat 5 waktu. Sholawat ning Quran iki ala sholawat, bukan sholawat yang diwaca niku lho Pak nggih. Ala sholawat ngeten nek cara Quran iki. Ala sholawati, ya. Reksonen babakan piro-piro sholat iki.
as-sholawah ay al-maktubah. Ya sholat 5 waktu berarti ada hubungan mek jasad. Jadi syariat sing ngajarke ngelmu tentang sholat iku lho syariat. Ibu-ibu di dapur ada syariatnya. Syariatnya masak iku apa ilmune? Misalkan jenengan orang ngerti caranya masak lodeh. Cocok mboten, Bu? Ya, berarti gak ngerti ilmune. Lodeh kok keluak. Ya nek rawon keluak. Nah, ngoten nah. Tidak bisa sesuai. Gak cocok. Iku syariat ya. Berarti syariat itu ilmu yang mendidik tentang jasmani. Lah, thariqah jalan. Apa thariqah itu? Jalan. Nama semua aktivitas yang diberikan Allah. Apa? Sholat itu nama sholat. Itu thariqah. Ngaji thariqah. Minum thariqah. Apapun aktivitas, nama aktivitas disebut thariqah. Tergantung jenengan ini mau mempergunakan mana di antara beberapa thariqah bertemu Allah apa bertemu selain Allah, terserah. Tapi yang pasti tidak akan pernah kau bertemu Allah di thariqah itu manakala kau tolak dinut tauhid. Hakikat sampean tolak. Apa sih hakikat? Ilmu yang mengajarkan tentang ruhaniyah fakot. Makanya disebut tujuan. Apa tujuanmu sholat? Apa tujuanmu minum? Apa tujuanmu kerja? Semua umumnya orang mengatakan, yo tujuannya tak niati ngibad. Lah ngoten nggih? Ngomong. Ora iso. Jadi ibadatun makbulah, ibadah yang diterima. Enggak bisa. Karena apa? Isi hati kita mingkol bin rohibin. Madepin nang sakliyane Gusti Allah. Salat Allahu Akbar. Jamaah Kang. Iya. Ben apa? Ganjarane ku lho 17 derajat. Loh. Karena makhluk toh. Ganjaran niku makhluk. Lapo Kang salat tekun Kang, cekak mlebu neraka. Biar masuk surga neraka kan ciptaane Allah, makhluk toh. Mingkol bin rohibin. Wis. Saya berani mengatakan apapun thariqah yang dihadapkan Allah tidak bisa dijadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah di situ manakala kita menolak hakikat. Tolak. Akhirnya tujuan kita sudah melenceng, Pak. Wa yasudduna an sabilillah ilingo. Walaupun kau sudah dikasih tahu salat itu adalah as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu ada satu jalan untuk bisa bertemu Allah. Ingat, nafsu tidak akan berhenti di situ. Dia akan menghalang-halangimu supaya tidak bisa menjadikan salat itu bertemu Allah. Wa yabghunaha iwaja. Apabila kau itu sudah tahu itu untuk bisa bertemu Allah, tetap kau akan dibengkokkan tujuanmu. Karena apa? Kita menolak hakikat. Tujuan. Lah nyatanya tujuan itu disebut makrifat. Tujuannya apa? Bertemu Allah. Maka nyatanya hakikat yaitu wujudnya Anda bertemu Allah. Ya inilah. Terus bagaimana caranya kita biar maksimal semuanya itu kita dapatkan. Cukup jenengan itu apapun yang terjadi pada diri Anda. Apapun yang muncul dan timbul dalam diri Anda atau di luar diri Anda, cukup hatimu merasakan, mengimankan
yang berperan ikut cuman akunya Allah, bukan makhluk. Itu. Nah, itu akan muncul dengan sendirinya, Pak. Manakala betul-betul di dalam hati kita telah terlepas keakuan makhluk, baru muncul dengan sendirinya. Nggak usah sampai muncul sendiri. Muncul sendiri. Kalau sudah waktunya, lah kapan waktunya? Ketika detik-detik la yarawna li anfusihim syai'an. Detik-detik apa yang muncul dan timbul dalam diri kita, hati kita sudah tidak mengakui kalau kita yang melakukan. Nyun sewu, estu nyun sewu. Jenengan nek sudah tenggelam di dalam bahrut tauhid, ojo bedakno. Apa jangan bedakan. Apa yang jenengan hadapi, api elek jangan bedakan. Secara fisik loh ya. Enak gak enak, taat, maksiat, balak, nikmat, jangan kau bedakan. Anda tidak akan pernah membedakan manakala syuhudul wahda fil kasroh. Anda memandang Allahnya. Memandang kholiknya, baru Anda tidak membedakan. Akhirnya antara hujan dengan gak hujan, ora ono bedane. Singgahe sepi udan ya urip mang, singgahe rame udan ya urip mang. Itu Pak caranya. Caranya bagaimana kita mengenal atau berlaku yang namanya syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Terus yang kedua tadi apa Pak? Pertanyaannya 2 kali ya. Piye carane sisteme kula iso enang ma'rifat? Tergantung. Ada 2 cara Pak. Ada 2 cara untuk mencapai nyatanya tujuan. Tergantung jenengan ikut cara yang bagaimana. Kalau sistem, ada sistem wasilun, ada sistem majedubun. Apa sistem wasilun? Secara jasmani, jenengan taat hukum agama Islam di syariat. Hanya ada 2, larangan dan perintah. Artinya, ketika berlakunya hukum larangan dan perintah pada diri kita lepasan. Ora elok-elok ninggalno, ora elok-elok jalakkan. Tidak mengakui apapun, loh gitu loh. Nah inilah caranya jenengan itu di situ untuk mencapai ma'rifat. W1. Nomor 2, sistem majedubun. Sistem di mana jenengan tidak terikat dengan hukum-hukum apa yang ada di dalam Islam syariat. Iki namanya saenake dhewe. Saenake. Aku wis gak mikir bah wong ngalor bah wong ngidul. Sing penting sekarang apa yang diterjadikan pada diri saya yang ditimbulkan. Di situ tidak ku akui kalau diriku yang melakukan. Iku umpomo bahasa diucapkan ya. Tapi itu enggak diucapkan. Hati jenengan sibuk pelepasan diri, muncul keakuan Allah. Monggo kersa. Pundi sing penak. Tapi semuanya itu khususnya ada yang di Majedubun itu ada konsekuensinya. Dicemooh orang. Nggih. Nah, jenengan lingkungan muslim secara syariat. Tetangga kita maghrib sama ke musola atau masjid. Jenengan kali kula mboten. Metingkrang nggih teres ambek rokokan. Tapi keadaan ruhaninya sampean, mohon maaf.
tidak terlepas dari zikir. Nah, tapi kan resikonya kan, loh, si A mulai kapan oleh gendeng nih? Loh, wis resiko. Ya sudah, harus kita terima. Kalau kita sih ngamuk-ngamuk, apa bedanya mbak banteng? Yang mana? Nggak ada bedanya. Sistem majidubun di situ, Pak. Wis terserah kita derekake pundi. Sistem yang mana? Kalau yang ditanyakan bagaimana sistem Rasulullah? Ya mohon maaf. Akhirnya saya bertanya bagaimana thariqah Rasulullah? Sudah ada thariqah-thariqah yang sekarang zaman Rasulullah? Enggak ada. Makanya kalau bertanya bagaimana thariqahnya Rasulullah? Semua aktivitas itu beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Sebab Allah itu tidak hanya di masjid, di Mekah, ya, di WC pun juga ada. Mohon maaf loh, di lokalisasi juga ada. Bagi siapa? Bagi hati yang sudah syuhud. Kalau bagi hati yang belum syuhud, di masjid nggak ada. Buktinya mana? Kok nggak ada? Nggak tahu dia. Long fa'aina ma tuwallu fatamma wajhullah, sudah dikatakan kok. Dimanapun kau menghadap, di depanmu ada wajah. Saya katakan tidak ada tadi. Mana dia? Nggak tahu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Padahal Allah dawuh, Muhammad dalem Gusti. Bila mana hambaku bertanya tentang saya di mana, jawaban. Terus buntin jawab kula, fa inni qaribun. Maka sesungguhnya aku Allah itu dekat. Siapa yang di dalam dirinya sudah muncul aku Allah, berarti Allah terasa sudah dekat. Wis ngelewati. Faqala aidan wa nahnu, dan aku aqrabu iku lebih dekat ilaihi min hablil warid, daripada urat nadi. Loh, bagi ahli hijab nggak ketemu, Pak. Makanya saya katakan Gusti Allah gak ono ing masjid. Apalagi di lokalisasi gak ono. Gak ono. Gak ono bagi sopo ahli hijab. Yang ada adalah selain Allah. Buktinya, mohon maaf. Kita beriman kalau Allah itu ada. Lewat tanda. Apa tandanya? Perkara sing diciptakno Allah, yaitu wujudin dunia saisi nih. Sebab kita beriman makhluk dunia dan seisinya yang menciptakan Allah. Jadi adanya dunia seisinya sebagai tanda bukti adanya Allah, sebab yang menciptakan dunia seisinya adalah Allah. Berarti golongan kita ahli hijab terhadap Allah itu gaib, terhadap Allah itu tidak ada, terhadap Allah aslinya gelap. Terus yang terang yang ada ya makhluk iki. Tapi bagaimana ahli syuhud? Kebalikannya. Justru wujudnya Allah di dalam pandangan ahli syuhud membuktikan, dijadikan sebagai dalil bukti burhan ketidakwujudnya selain Allah. Ya. Beda toh Pak ya? Beda. Dua teori bertolak. Ya iki antara air dengan minyak saling tapangkan dimanapun orang syariat dengan orang hakikat loh ya, mesti sistemnya bertolak belakang. Loh, terus bagaimana biar sinkron lah? Carane mung setunggal.
kuwi bener ning donya. Tapi piye carane ruhaniyahmu wis ning akhirat. Wis iku. Bener kuwi laku syariat jasadmu. Ning bagaimana? Piye bagaimana ruhaniyahmu itu berlaku hakikat. Caranya jangan pernah kau beriman dan bersaksi kalau kau yang melakukan. Tapi berimanlah dan bersaksilah bahwasannya yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Yang melakukan itu, yang bersaksi itu hanyalah yang wujud. Berarti inilah yang disebut syahadat tunggal. Yang bersaksi dan yang menyaksikan itu pelakunya cuma satu. Yang melihat dan yang dilihat ya sing wujud. Perkara sing gak wujud gak mungkin bisa melihat yang wujud. Sebab sejatinya yang bisa melihat yang wujud itu ya sing wujud dewe, yang wujud sendiri. Jadi terserah Bapak nderek sistem wasilun apa majedubun pun di mata ahli syuhud, ahli makrifat mboten enten salahe sakersa. Ngoten nggih? Jangan terus dituduh saya, wah itu benar dikatakan salah, terus salah katakan benar. Oh tak anggap kuwi gak dong. Gak dong. Berarti ngombe kopimu kurang kental. Ngono lah. Ngajimu kurang adoh, ngono lah. Ngaji nek nggone RT ya. Ngaji ku tutuk kono Pekalongan, tutuk kono. Ngono lah. Ben encer. Nggih, masih ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Wonosobo Gus. Kula badhe tanglet napa sangune mati nalika amal lan ganjaran niku mboten dados jaminan wonten ngersane Allah Subhanahu wa taala. Kados niku mawon Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Apa sangune wong mati ketika ibadah apapun itu tidak bisa jadi jaminan. Kalau bicara sangu, jenengan pun mengartikan duit lho Pak ya. Ya nek dunya ngoten lho. Apa yang dimaksud sangune pati? Wa may yattaqillah. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kau iku mati manakala takwamu betul-betul belum takwa. Jangan. Akhirnya dimaknani muslim. Janganlah kau menuju kematian jikalau tidak dalam keadaan muslim. Lah ngoten nggih. Bahasane Quran kan muslim. Cuman pengertiannya sampean lihat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kau pada Tuhanmu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Sebab jenengan kalau takwane takwa-takwaan, Islammu yo Islaman. Takwa sing sak temene takwa iku ya apa sih Pak? Ngapunten. Kita kalau Jumat kan mesti mendengar wasiat toh. Setiap khotib
Mesti wasiat, karena wasiat itu sebagai rukun sahnya khutbah wasiat. Dikongkon takwa dengan sebenar-benarnya dengan bentuk menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Loh, asumsine itu kan dohir. Perilaku semua seperti itu. Sedikit sekali memahamkan haqqatuqatihi. Nek mung takwa tok, gak takwa-takwan. Gak sebetulnya takwa. Mengapa di situ ada haqqatuqatihi? Haqqatuqatihi. Mengapa ada ini? Bertakwalah kau dengan sungguh-sungguh. Mana takwa yang sesungguhnya? Ini menyangkut masalah ruhaniyah. Kalau takwa secara jasmaniyah benar. Larangan yang telah ditetapkan di dalam hukum syariat kita tinggalkan. Perintah yang telah ditetapkan di dalam hukum syariat kita jalankan. Oke. Jasmani, tapi jenis menungso gak mungkin ono jasate tok. Disebut al-insan, ada jasmani, ada rohani. Nggak pernah disampaikan rohaniannya. Inilah yang menjadikan, mohon maaf, saya nggak bisa mikir. Sebab ayatnya yang terakhir ditutup wala tamutunna, dan janganlah kau mati sungguh jikalau tidak dalam keadaan Islam agamamu, muslim awakmu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, keadaanmu itu selamat, pasrah. Mungkin lewat mimbar pada malam hari ini bagi jenengan khususnya orang laki-laki yang setiap Jumat itu ikuti sholat Jumat tadi itu. Izinkanlah kami akan menuangkan takwa yang dengan sebenarnya itu terjadi pada ruhaniyah jenengan. Apa? Kembali kepada ayat yang di depan tadi saya katakan. Ani'budullaha wastanibut taghut. Anda harus bersaksi, beriman, menghadap, bercinta pada hidup dalam diri Anda sendiri. Itu. Ani'budullaha. Lalu wastanibut taghut, tinggalkan iman, tinggalkan persaksian, tinggalkan percintaan selain Allah. Ini berarti jalannya jenengan harus tahalli ke tajalli. Apa tahalli? Menghilangkan iman selain daripada hidup ini yang berperan, yang memiliki, yang berkuasa. Setelah itu tajalli, menetapkan keakuannya Allah. Hidup ini yang segala-galanya dalam dirimu. Inilah takwa yang sebenar-benarnya takwa. Berarti perilaku rohaninya. Kalau sudah ketata takwa dengan sebenarnya takwa ini, otomatis walaupun tidak ada amar perintah ojo mati sebelum dalam keadaan muslim, dengan sendirinya muslim Anda otomatis mencapai target amar iki, mencapai target perintah jenengan gak oleh mati kalau tidak dalam keadaan muslim, bisa mencapai target. Tapi kalau ruhaniyah Anda belum haqqatuqatihi, nyun sewu wa min waraihim barzahun, berhubung ning dunya tutupi ati jenengan kali kula dolong belum
roboh yang disebut tutupi barzah. Barzah itu dinding, Pak, menutupi Anda dengan Allah, menghijabi. Belum roboh, maka berlanjut estafet ning sakwise mati, makane wong syariat mengatakan alam barzah. Alam barzah itu alam bar pecah. Ngono. Ya terdinding. Rohaniah kita terdinding. Enggak bisa ke Allah. Untuk ke dunia enggak bisa kembali, untuk ke Allah akhirat enggak bisa. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga datanglah waktu kebangkitan datang. Mula sebelum dibangkitkan, ayo bangkit dhisik. Bangkitlah kau dari kuburmu. Berarti bangkite ati dari tenggelam atas kepentingan hawa nafsu. Ngaten ta. Inilah kota bayana rusdu minal ghoi. Harus ada ajaran yang mengeluarkan Anda dari kunjorone hawa nafsu, perbudakane hawa nafsu harus lepas, baru akan menjadi budake Gusti Allah. Wis. Jadi yang dimaksud sangu itu takwa tadi loh, Pak. Yang haqqatu qatihi. Lah takwa sing sak temene takwa duduknya mosok hanya di salat, di zakat, puasa, haji, enggak. Mungkin jenengan nek membuka tentang ibadah itu ada dua. Ibadah mahdhuf dengan ghairu mahdhuf. Mahdhuf itu murni. Murni, sholat, zakat, puasa, haji. Orang mengatakan ibadah baik, lah itu murni. Yang ghairu mahdhuf, yang tidak murni, pasang salon, sound system, jenengan masak, jenengan maem, noto kursi, nyoting, apapun, itu ghairu mahdhuf. Ini thariqah sama, semua thariqah jalan. Kalau jenengan betul-betul takwa ati sampean teng mriku, ya iki lho sangune mati. Ingat, buka di dalam kitab Ihya ya. Kisah beliaunya Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali. Iku mengatakan beliau itu oleh mlebu swarga ya, sangune mati iku duduk salate. Ghazali masuk terhadap surga rahmati Gusti Allah iku gara-gara waktu ngarang kitab Ihya, nulis mushaf, mangsine iki ana laler miber, terus dijarke, dibiarkan sampai kenyang, gak digusak, pulpene gak diincepno ndak. Akhirnya miber baru muncul. Gara-gara iki. Ini berarti kan ibadah ghairu mahdhuf toh. Kurang ekstrim. 21 penggaweane ngondol. Ya. Hadis iki gara-gara ngombeni asu. Loh, kok iso mlebu surga? Akal iki mboten mudeng, Pak. Ra mudeng. Ilmu hati iku ojo dilebokno akal. Pedhot ndasmu kok. Urate pedhot, lebokno ning ati. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Urusan ilmu kedat Allah nggone ning ati, ojo ning akal. Nek sampean trimo akal, bentrok ambek akal, akhirnya panas, rantas, pedhot. Wis. Bahaya. Makanya ada yang tanya, Gus, dalem tonggo kula ngaji tauhid hakikat kok tambah suwe tambah gendeng ini. Sesi tah ditontok gendenge gendeng rantas apa? Nyun sewu. Sebetulnya itu
Itu proses kita masing-masing. Nggak ada istilah ilmu menakut-nakuti, mboten. Semua itu karena kita sendiri yang meletakkan sesuatu yang bukan tempatnya. Ibu-ibu piring, gelas, terus cowek didelehane mbale. Cocok mboten? Mboten cocok. Sapi wedhus dijak turu ning kamar. Nelek, ya aja salahno wedhuse. Tempatkanlah sesuatu itu pada tempatnya masing-masing. Jadi mengapa Allah mencontohkan lewat hadis begenggek tadi? Itu saking nemeni loh Pak. Ibadah ghairu mahdhuf bisa untuk dijadikan sebagai media, jalan, fasilitas bertemu Allah. Apalagi ibadah mahdhuf. Lho ngoten lho. Maksudnya seperti itu. Tapi ini tak terjemahno. Ibadah mahdhufmu iku bertumpuk-tumpuk. Ora enek gunane. Tidak ada gunanya apapun dan tidak bermanfaat apapun manakala bersumber dari hati mingkol bin rohibin. Mohon maaf, hanya hati yang bersumber condong pada Allah lah yang di situ atas segala aktivitas thariqah apapun beliau bisa jadikan untuk bertemu Allah. Sebab kuncine melebu rahmat atau adab iku ning syirik Pak. Syirik. Babakan syirik tulung sampean buka. Di dalam surat Al-An'am ayat 79. Iki kisahnya Nabi Ibrahim. Mana letaknya syirik, mana letaknya enggak syirik. Wis. Ini sering sampean baca setelah takbiratul ihram sebelum baca Fatihah. Ini wajah tuat, ya. Sesungguhnya ku hadapkan, ku saksikan, ku imankan, ku lihatkan wajah rohku terhadap wajah Allah. Ini letaknya gara-gara inilah Pak. Akhirnya ayat yang di belakang ditutup. Wama ana minal musyrikin. Jikalau keadaan ruhaniyahmu itu seperti itu, maka wama ana, dan saya bukan termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah. Berarti bebas, diterima. Ibadah apapun jenengan kok masih ada syirik, ayo pasti tidak akan diterima. Berarti tidak ini wajah tu wajia. Jenengan menghadapnya wajah jenengan roh itu terhadap wajah makhluk. Allahumma ya Allah, anakku nyalokno TNI, dadiyo TNI. Nah berarti wajahnya wajah makhluk. Jabatan tadi. Ya Allah, kalau niki duwe gawe ya Allah, nyunatno anakku lho ya Allah. Iki waktune ngaji, empun diudani. Hati mengharapkan di situ. Iki lho syirik. Berarti lawan katane mafhum mukhalafah ayat itu syirik. Tadi kan wama ana minal musyrikin. Lah ngoten ta? Umpami saya tulis. Nyun sewu Pak nggih. Wama ana minal musyrikin. Wama ana, dan tidak ada saya ini iku minal musyrikin, golongan wong syirik. Karena apa? Karena ruh ini sudah beriman, bersaksi menyang urip. Artine kebalikannya, siapapun ruhannya Anda, hati Anda, manakala tidak wajia menghadap hidup, berarti ngoten maksudnya, paham nggih? Apapun aktivitas zahir, apapun. Mungkin jenengan tahu, mengerti orang yang
Sholatnya ngadep ngetan, ya. Ngapunten. Nek sampean kepengin tahu orang sholat menghadap arah timur nang Mekah kono. Kula ning Ka'bah mesti ngadep ngetan. Di sini juga ada, di Indonesia, di Jawa, satpo. Lah wis. Engko sih jangan kau hina dulu. Kita menghina karena melihat sisi syariat. Tapi kita lihat hakikatnya bagaimana. Hatinya kemana? Kemanakah hatinya? Saya nggak belani loh Pak ya. Saya menerangkan hukum hakikat, bukan hukum syariat. Kalau hukum syariat sudah mafhum, maklum sudah, maklum. Ilmu fikihnya bagaimana? Ilmu hadisnya bagaimana, ilmu Qur'annya bagaimana sesuai madhab si A si B, ya udah beres. Cuman yang saya bahas hukum ruhaniyah. Ruhaniyah kemana kita? Tidak akan berguna laku jasmani sampan kali kula walaupun api kaya apa. Api kaya apa. Tapi ruhaniyah kita kok sih mengandung syirik datang Allah. Nggak ada gunanya. Al-a'malu suwarun qaimatun. Yaiku sing disebut a'maliyah seperti patung. Ada gunanya? Enggak blas. Enggak ada. Disuruh tung patung. Tuku lombok tung. Ya enggak budal. Lah iku patunge. Lha sing ini yang ini terus patung. Amalia yang seperti itu Pak. Ora ning gunane. Miturut pandangan hakikat. Jangan dicampur pandangan syariat. Pandangan Allah. Lah biar bermanfaat bagaimana? Lah ini kasih roh patung itu. Amalia jasmani apa wae yang bagus-bagus tadi atau yang dikatakan bukan ibadah, kasih roh. Apa rohnya? Wa arwahuha lan utawi piro-piro roe akmal iku wujudu siril ikhlas. Wujude rahasiane piro-piro ikhlas fiha ing dalam akmal. Ikhlas ternyata. Apa rahasianya ikhlas? Ora ngaku-ngaku yen iki sing laku aku. Wis ah. Dalam hati sampean itu isinya kolbin zahidin, bukan kolbin rohi. Di hati jenengan sudah tidak beriman, sudah tidak meyakini, sudah tidak merasa kalau kita makhluk yang melakukan. Tapi Allah. Wis, kalau hati sampean duduk di zona di sini, nggak ada kata nggak ikhlas, mesti ikhlas. Itulah Pak, amalia yang bermanfaat itu di situ, karena ada ruhnya. Jadi kembali kepada pertanyaan, sangune wong mati iku takwa. Takwa iku laku sing koyok ngene mau. Ini wajah tuwaj hiya. Urusan dohir berlaku apapun, sing penting ruhaniyah jenengan ini wajah tuwaj hiya. Bahasa robitoh, penghadapan wajah ruh kudu wajahi Allah, bukan wajahi makhluk. Nek sampai nang wajahi makhluk, mesti sampai iku mujone nang makhluk. Mesti mujine ning makhluk. Itu pasti Pak. Tapi kalau ada yang menyuruh jenengan itu menghadap wajah makhluk, berarti yang menyuruh itu njaluk dipuja, dipuji. Terus bicara, lah wasilah ya Gus. Oke. Kalau kita bicara wasilah, jangan kau bawa-bawa
wasilah itu di mata Allah. Jangan. Kalau kau bawa, jelas kau akan masuk di dalam tuduhan kau telah berbendahara dengan Allah. Contoh Pak. Orang mempunyai keimanan Nabi Muhammad itu yang bisa memberikan syafaat. Lagi dah. Qur'annya ada misalnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jangankan Nabi, Allah pun membaca sholat. Oke, mungkin malam hari ini tak tegesno kisah prosesiku ya apa. Biar Anda tidak beriman pada makhluk. Ngeten. Berangkat dari surat Az-Zumar ayat 14 kalau enggak salah. Itu Allah dawuh ngeten. Kul ngucapo sira Muhammad. Lillahi ku tetep kedue Allah apa asyafaatu pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakanlah syafaat ini milik Allah. Semuanya. Berarti kalau syafaat milik Allah, yang bisa mensyafaati siapa? Allah. Berhubung Nabi Muhammad, iki boleh mandangi nang makhluk, gitu. Berhubung Nabi Muhammad itu salah satu hamba yang dipilih, dititipi syafaat untuk ngasihkan berarti yang mengasihkan sejatinya iku Allah. Sejatinya yang memiliki syafaat itu Allah. Muhammad iku mung didamel lintasan. Iki bahasa sederhananya saja. Tapi jenengan gak boleh punya iman menduakan Allah. Nek sampai menduakan Allah, Muhammadnya muncul, berarti kita menuduh Allah berbendahara dengan Muhammad. Padahal tidak. Lah terus piye kul tambah bingung ngaji tauhid iki Gus. Wis nek bingung rokokan sih. Pun ngeten. Di sini ada dua mata. Siji mata dohir, loro mata batin. Kalau kita mandang mata dohir, memang sing ngaji iki dlondonge klason. Ngerti dlondongnya? Wujude klason, rupane klason. Wis. Sederhana mawon. Mata dohiriyah. Karena mata dohir ini kanggo mandang bersaksi terhadap makhluk. Bener. Makanya yang memberikan syafaat itu Muhammad itu bener. Pandang mata dohir. Tapi mata yang satunya mata ruh. Atau bisa dikatakan mata hati. Gunakno untuk bersaksi, melihat, mengimani urip. Coba kalau tidak ada hidup sing tak sebut jenenge Allah dalam dan luar diriku, delondonge klason iku bisa ngoceh ngene dah. Bisa ngomong? Enggak bisa. Enggak bisa ngomong sendiri. Oh, berarti ngomongnya klason itu atas dasar muncul sumber dari omongane urip. Si anak loro ta, Pak? Berarti klason digawe lapangan, dijadikan berbendaraane urip untuk bisa sampai dengar. Iki belum bersih. Iki masih ada dua. Klason sebagai alat
Allah sebagai yang mengalatkan menyampaikan dawuh-dawuh, berarti ono luru. Padahal semuanya itu walillahil masyrik, Allah sendiri. Ben gak syirik. Lah ini petukno antara, mohon maaf, mata hati jenengan dengan urip sing ono jenengan dengan urip ning aku. Petukno. Ketemukan. Artinya lihatlah apa yang ada pada hidup di klason dengan memfanakan hidup keakuan dirimu. Akhirnya inilah yang ku maksud bertemu. Inilah yang ku maksud sing nyawang Allah ya Allah sendiri. Yo, dek wis seperti ini sudah nggak ada perbendaraan, nggak ada. Untuk mencapai makom di sini adalah Pak, para alim ulama itu wedi syirik, takut salah. Iki sing iso nrimo lho ya. Sing ra iso nrimo jelas ngomong iku gak bener. Wis. Ya wis ben krana makomnya masing-masing. Satu misal ini Pak. Untuk anak kecil dulinan bermain api dan bermain air itu menyenangkan. Ayo anak sampean sumet no lilin. Sawenang. Anak sampean deleh kolam, kecek. Sawenang. Berarti lilin api tadi dengan air kolam itu dia nggak sadar kalau itu bahaya. Gak ngerti. Tapi bagi jenengan bahaya. Tahu. Gambarannya seperti itu. Makom kanak-kanak. Nyun sewu. Ketika kita ngaku-ngaku, iku bahaya kita nggak sadar. Yukhadi'unallaha walladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita itu yang makom TK sebetulnya memungsuhi Allah. Dan juga orang-orang yang beriman pada Allah. Cuman ketika kita memungsuhi kepada Allah itu kita sebetulnya memungsuhi diri kita sendiri. Tapi kita tidak merasa. Buktinya. Ketika orang tua melarang anak kita dolanan api dan banyu. Nangis toh? Nangis. Nah, orang tua oleh karena dia mengerti itu bahaya, sakno nang sampean. Ditolong, tapi jenengan kali kula nggak mau. Karena kita nggak merasa kalau kita itu memungsuhi orang tua yang mengingatkan kita. Sama halnya dengan dinu tauhid itu, Pak. Miturut pandangan saya, Pak. Berhubung saya itu iki perumpamaan. Kasihan terhadap keadaan ruhania umat manusia. Saya beranikan diri untuk menyampaikan tentang ilmu kaweruh di tengah-tengah umat Islam. Khususnya dan umumnya umat Islam. Padahal saya tahu resikonya. Ora ini enaki. Resikonya loh Pak. Ora ini enaki. Belas ora enek. Sing dicaci mesti, sing dilokno sesat apa maneh. Bahkan mohon maaf, resiko yang tertinggi seperti mohon maaf Kanjeng Nabi Muhammad seperti Sayyidina Ali bagaimana? Seperti itu. Tapi mengapa tetap saya lakukan? Saya berpegang teguh dengan satu ayat. Huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinu tauhid
liyudhirahu 'ala dini kulli. Di belakang ayat ada kalimat walau karihal musyrikun. Walaupun saya dibenci orang, tetap kami sampaikan. Iki dasari karena kasih sayangku padamu. Tapi banyak umat sing gak paham seperti anak TK tadi, melarang dia bersukaria dengan mainan-mainan itu. Akhirnya memusuhi saya. Tapi ketika anak kecil memusuhi orang tuanya tadi, itu sebetulnya memusuhi dirinya sendiri. Tapi enggak terasa. Jenengan menolak ajaran dinul haq, itu merugikan Anda sendiri, tapi Anda tidak terasa. Apa ruginya? Hatta idza ja'at humusa adu bagdatan, nanti kau akan sadar ketika detik-detik kematian datang. Mesti jawabnya ki, oh bener wong gendeng ya rek. Oh bener sing tak sesat nobian deh. Yang tidak begitu jawabannya. Akhirnya Anda berkata kepada Allah, memohon kembalikan saya ya Allah untuk ke dunia walaupun hanya sesaat. Saya tak mertobat. Dijawab Allah, kasep bos. Wis, matahari sudah terbit dari barat, pintu tobat sudah tertutup, baru sadar nanti. Nah, oleh karena ini takdir sing durung terjadi, tak buka supaya Anda tidak menjadi golongan orang-orang sing getun buri, kecewa belakangnya, terserah. Nggih, mohon maaf kalau saya tarik pada Allah, sebetulnya itu Allah sayang terhadap hambanya yang tenggelam di dalam perbudakan hawa nafsu. Akhirnya Allah sampaikan dinul haq ini. Tapi banyak di antara mereka yang salah paham. Apalagi sing rumangsa apik ngibadahi, rumangsa ngalim ilmu agamane, rumangsa sugih donyane, rumangsa dhuwur jabatane. Inilah al-ma'la, orang pertama yang menolak. Quran ini ngono ae. Ngomong apa? Terserah. Tapi ingat, aku pun suatu saat akan MPP. Tahu MPP? Nanti suatu saat pasti saya ada masa di mana aku sudah pensiun. Entah pensiunnya itu secara zahir aku dimatikan Allah, ataukah mulutku dibisukan, ataukah saya tidak boleh menjawab atas semua pertanyaan, baik di WA maupun secara langsung, ataukah dibatasi Allah, WA tidak boleh, telepon juga tidak boleh, boleh manakala di majelis atau ketemu. Kalau seperti ini mendahno sing ado-ado, lah ngoten toh, mesake. Iku nanti urusannya Allah. Yang jelas pasti akan, kalau saya masanya masuk di situ, pasti akan saya masuk. Kemarin sudah dicoba oleh Allah 15 hari, mulai tanggal 20 April sampai Mei tanggal 3 atau tanggal 5 itu. Ya udah, WA enggak membalas, ada pertanyaan yo kata balas, ada telepon yo kata angkat. Ya sudah, saya tinggalkan. Biar besok umat itu juga kaget lah, ngaten lah. Tergantung secara totalitas bentuknya Allah nanti bagaimana, is urusan Allah. Ngaten. Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya Kamal dari Samborojo Tirto. Saya mau tanya Gus, lupa. Ridhonya Allah itu kan tergantung ridhonya kedua orang tua. Itu hakikatnya gimana Gus?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong tua loro itu laksana Pangeran Katon. Tahu Pangeran Katon nggih? Oke. Alasannya apa? Karena adanya kita sebagai anak itu karena adanya kedua orang tua. Ridallahu fi ridho walidin. Ridane Allah itu digantungno ambek ridani kedua orang tua. Orang tua yang dimaksud yang mana? Ini hakikat. Nek syariatnya sudah jelas, Pak. Ya kuwi wong sing ngramut awakmu, nglahirno awakmu, iku wong tuamu loro. Iku lak syariate. Terus hakikate wong tua loro iku sing ndi? Inilah Pak, antara iroda dan kudrat. Kita kembalikan sifat iroda, irodanya siapa? Allah dah. Sifat wajibnya Allah 20. Termasuk di dalam sifat ma'ani 7. Di dalam 7 ada kudrat dan iroda. Iroda adalah kehendak, buku catatan. Sesuatu yang hidup itu nanti akan nyata hidupnya. Apabila sudah nyata hidupnya disebut apa? Kudrat. Nah, sebelum wujud disebut iroda. Artinya gini, Pak. Ketika orang tua kita secara syariat nikah terus kumpul untuk membuat anak, sebelum terwujud anak secara dohir, ada namanya Nur Muhammad. Wiji kang dumadi sak lebeti gesang. Wiji sel yang terjadi pada hidup atau dikatakan nutfah itu nanti. Loh, sebelum tercipta wujudnya jasad, ruh itu sudah ada. Ya ini yang disebut iroda. Irodanya Allah. Ketika sudah terjadi beberapa proses, 40 hari, 40 hari menjadi getih, darah bergumpal, 40 hari lagi dan seterusnya, rohaniah. Makanya disebut tingkepan, yaitu tangkepi roh dengan jasad. Meniupkannya Allah ruh terhadap jasad. Wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku. Udah. Berarti sebelum jasad ada, ini sudah ada. Ruh sudah ada. Sebelum takdir jenengan sampai di sini, di rumah wis ono iroda, kehendak, kekarepan, kepingin ngaji. Lah wujute iroda jenengan dalam hati jenengan yaiku sing disebut takdir atau sing disebut qadar atau kudrat iki wujudnya iroda yaiku wong tua loro. Artinya apa? Jikalau jenengan sudah memandang bahwasanya kudrat dan iroda dan kudrat wujud iku mau sang khalik sebagai hak, maka itulah estu yang disebut gumantunge ridane Allah itu terhadap kedua orang tua. Sehingga antara orang tua tadi dengan Allah la farqa bainahum atau bainahuma. Antara jasmani dengan rohani apa? La farqa bainahuma. Tidak ada bedanya. Kita mengatakan tidak ada bedanya kalau syuhudul wahdah fil kasroh. Kalau hati jenengan bersaksi menyang uripe tok. Sehingga tadi saya katakan, ojo kok memandang dan membedakan perilaku dohir api elek, jangan pandang makhluk itu. Tapi pandanglah Allahnya. Ya ini maksudnya. Kalau jenengan estu sudah menetapkan bahwasanya
kudrat irodah iku sifat maknawi, sifat wujudnya Allah, sifat wajib Allah. Berarti kita nggak punya sifat itu, sehingga dalam kehendak dalam diri kita atau kekuatan atau kudrat dalam diri kita, jenengan itu sudah tidak mengakui kalau itu sumber dari kita, tapi dari Allah. Itulah yang dimaksud ridallah fi ridho waliden. Itu ridhani Allah. Berarti jenengan ning dunya yo selamat, ning akhirat yo selamat. Inilah penegasan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Cukup? Jam pinten iki? Jam 11:30. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sing ora kebagian jawaban pertanyaannya belum disampaikan, boleh lewat WA. Nanti bisa kami jawab sambil saya pulang nanti. Bapak Ibu hadirin, monggo kita tutup acara ini dengan penghadapan hati rohaniyah wajah jenengan pada Allah. Apa yang terjadi pada malam hari ini estu menjadi satu buah ilmu yang bermanfaat terhadap kita dan keluarga kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.